moms. Jadi saya nggak pakai guys, saya pakai moms karena ini ibu-ibu semua yang nonton. Ini lagi ada kasus yang heboh di Indonesia, di mana obat batuk sirup bisa nyebabin gagal ginjal misterius. Bahkan sekarang jadi melebar kemana-mana. Jadi semua obat sirup, termasuk obat penurun panas paracetamol sirup juga, semua obat sirup diminta dihentikan. Ini ada beritanya, Kemenkes instruksikan semua apotek stop sementara jual obat sirup. Kenapa jadi semua obat sirup? Kenapa obat batuk bisa nyebabin gagal ginjal? Dari dulu, saya kecil juga makan obat batuk, anak saya juga makan obat batuk, nggak gagal ginjal. Semuanya ini bermula dari di Gambia. Gambia itu salah satu kota di Afrika. Di situ ada protes besar-besaran, karena dari ada 90-an anak, 70 diantaranya itu meninggal gara-gara gagal ginjal misterius. Dan diduga disebabkan oleh obat batuk. Dan sudah diidentifikasi ada 4 atau 5 ya obat batuk, nanti saya bacakan. Ada 4 atau 5 obat batuk, dan semua obat batuk tersebut itu diproduksi di India. Yang jadi permasalahan adalah yang hebohnya nggak di India. Padahal India yang buat, yang hebohnya di Indonesia. Jadi Gambia yang kena korbannya, India yang produksi obatnya, yang hebohnya di Indonesia. Padahal obat tersebut tidak beredar sedikit pun di Indonesia. Dan yang bikin saya bingung adalah, tadi saya cari berita di US, di Amerika, ini nggak terjadi. Di Inggris nggak terjadi. Di Sydney, di Australia juga tidak terjadi. Apakah obat ethylene glycol yang dituduh itu tidak ada di US, tidak ada di Inggris, dan tidak ada di mana-mana? Ada dipakai. Jadi di US dipakai, di Inggris dipakai, di Australia dipakai. Yang jadi permasalahan, kenapa di Indonesia? Yuk kita bahas secara detail. Tanya Dokter Richard. Guys, sebelum kita mulai, ada baiknya kalian follow Instagram saya, TikTok saya, dan jangan lupa subscribe, dan jangan lupa komen YouTube saya, karena itu akan sangat penting banget untuk perkembangan akun saya. Dan jangan lupa pakai perawatan di klinik kecantikan Athena. Nah, kita bahas dari awal ya. Jadi dari awal ceritanya ini dari Gambia nih, salah satu kota di Afrika yang banyak anak-anaknya meninggal. Jadi totalnya ada 90-an anak yang kena gagal ginjal, 70 diantaranya meninggal dunia. Nah, ini menimbulkan kehebohan sampai ke WHO ya. Dan setelah diteliti, ternyata disebabkan oleh 4 produk obat batuk. Ini spesifik banget. 4 produk obat batuk. Dia nggak ngomong apa-apa ya. Jadi 4 obat batuk ini diduga ada cemaran, bukan diduga, ada cemaran ethylene glycol dan diethyl glycol. Nanti saya jelaskan apa ini ya. Jadi obatnya itu adalah promethazine oral solution, obat batuk Colfacmalin baby, obat batuk Mycoph baby, dan sirup Maghrib N. Ya, dan semuanya diproduksi di perusahaan di India, namanya Maiden. Ya, farmasi Maiden, bukan Maiden anak TikTok ya, bukan ya. Dia nggak bikin obat ya. Dan ini diimpor melalui salah satu farmasi di Amerika. Yang jadi permasalahan adalah, ini heboh banget di Afrika, sampai nuntut Menteri Kesehatan Afrika itu mundur. Tapi di India itu biasa aja, jadi nggak heboh-heboh banget. Padahal obat tersebut tuh tersebar juga di India. Yang dilakukan di India hanya menyetop produksi. Ya, jadi pabrik itu diminta stop produksi sampai investigasi dilakukan lengkap semuanya ya. Dan negara lain juga nggak ada yang heboh. Jadi Amerika nggak ada heboh, Inggris nggak ada heboh, Australia nggak ada heboh, semuanya nggak ada heboh. Padahal semuanya pakai obat ethylene glycol dan diethyl glycol juga sama. Meskipun obat ini nggak ada. Dan setelah diteliti, ternyata 4 obat ini nggak ada di Indonesia. Fix, nggak ada di Indonesia. Cuma masalahnya, di Indonesia heboh banget. Karena tiba-tiba ada cerita, produsen obat India bermasalah di Gambia, itu diekspor ke Asia. Jadi diekspor ke semua negara ya. Dan ini nggak main-main ya. Ini mereka memproduksi, ya botol sirupnya itu ada 2,2 juta ya. Mereka mampu memproduksi juga ada 600 juta kapsul dan 18 juta zat injeksi. Ya, jadi produksinya sudah kemana-mana, Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Dan tiba-tiba jadi heboh di Indonesia, Kemenkes instruksikan semua apotek stop sementara obat sirup. Kenapa jadi obat sirup? Dari 4 obat batuk, tiba-tiba jadinya paracetamol sirup juga kena, dan akhirnya semua obat sirup. Yang diduga di dalam ya, ternyata shocking. Memang di Indonesia ini tiba-tiba banyak yang kejut-kejut sih. Tiba-tiba diperiksa, wah terkejut, ada cemaran ethylene glycol dan diethyl glycol. Kemana selama ini? Kan untuk lewat dapat nomor BPOM kan sebenarnya diperiksa kan sebenarnya kan. Jadi kayak mereka tuh sudah jual bertahun-tahun lamanya, tiba-tiba diperiksa dari 23 ada 18 diantaranya yang mengandung DEG dan EG. Shocking banget, dan sehingga akhirnya diperintahkan semuanya di stop. Ada satu ya, kenapa bisa itu di stop? Karena tiba-tiba ada laporan di Indonesia, heboh banget, ada 206 anak
yang kena gagal ginjal. Ya, dan kita nggak tahu 206 itu apakah karena obat atau enggak. Sekali lagi saya ngomongnya, dari 206 anak ini 99 diantaranya itu meninggal karena gagal ginjal, dan itu semuanya laporan dari 20 provinsi. Ini nggak jelas, ini temu waktunya kapan, apakah 1 tahun, apakah 1 bulan, saya nggak tahu juga karena dari datanya nggak kelihatan sama sekali. Tapi yang jelas, tidak ada judgement bahwa 206 yang kena gagal ginjal itu, yang meninggal karena gagal ginjal, itu karena obat batuk sirup. Nggak ada juga jaminan karena ini meninggalnya karena pakai paracetamol sirup. Nggak ada. Ya. Jadi ini juga yang Idai katakan bahwa ini bisa disebabkan banyak macam. Bisa salah satunya infeksi virus Leptospira juga bisa. Bisa karena komplikasi dari COVID juga bisa. Apa itu namanya ya? Saya bacain aja ya. Multisystem Inflammatory Syndrome in Children. Jadi MISC ya, itu juga bisa. Jadi bukan pasti karena obat batuk dan obat penurun demam. Tapi ini heboh banget. Dan juga perintahnya disuruh stop. Ini pasti akan menjadi tsunami besar bagi farmasi di Indonesia ya. Kita mau bahas nih ya, apa sih etil glikol dan dietil glikol yang katanya itu dapat menyebabkan gagal ginjal? Benar nggak sih sampai seheboh itu? Karena kalau sampai seheboh itu kok banyak banget obat di Indonesia yang pakai itu. Jadi sebenarnya etil glikol dan dietil glikol itu sebenarnya adalah alkohol. Alkohol pelarut, jadi itu bukan obatnya. Jadi obatnya tetap aja paracetamol, dextromethorphan, atau obat-obat batuk lainnya. Dan itu adalah zat pendamping untuk pelarutnya, pemanisnya. Nah, di sini ada juga ngomong bahwa EG dan DEG itu hasil dari 4 produk. Ya, bisa dari propylen glikol, polyetil glikol, sorbitol, dan gliseril. Wah, ini banyak banget ada di dalam obat. Ini pemanis obat, bikin yang pemanis sirup. Ya, jadi itu bisa menyebabkan munculnya EG dan DEG. Apa sih bahayanya EG dan DEG ini? Kalau di atas ambang normal, ya dapat menghasilkan di ginjal itu mengeluarkan namanya asam oksalat. Asam oksalat ketemu dengan kalsium akan menjadi kalsium oksalat. Kalsium oksalat itu adalah batu ginjal. Jadi nyumbat di ginjal menyebabkan gagal ginjal akut. Itu tuh yang dihebohkan. Cuma masalahnya boleh nggak sih EG dan DEG ini? Sebenarnya diperbolehkan. Di Indonesia sendiri itu masih diperbolehkan dipakai. Jadi sebenarnya boleh-boleh aja. Tapi ada ambang batasnya. Ambang batasnya adalah 0,5 mg per kilogram berat badan. Ya, jadi boleh asal tidak melebihi ambang batas. Dan juga sekali lagi saya ngomong ya, EG dan DEG ini belum tentu dicurigai menyebabkan gagal ginjal akut yang lagi misterius ada di Indonesia. Tapi belum tentu ya. Dan sekarang kalau yang saya lihat nih, Kemenkes, Idai, itu mencari zona aman aja dulu. Ya, karena 1 nyawa anak itu sangat berharga. Dan saya support ya, saya support banget. Itu kan keputusan pemerintah dan keputusan organisasi. Dan saya support banget. Karena mereka menganggap 1 nyawa anak ini berharga. Ya, sehingga dicek dulu nih, benar nggak karena ini, atau benar karena yang lain, diteliti dulu, dan untuk sementara minta dihentikan. Ya, sekali lagi, karena banyak ibu-ibu yang panik. Yang panik itu adalah, anak saya sudah minum obat batuk sirup, termasuk anak saya. Anak saya juga waktu sakit, saya kasih paracetamol sirup juga, saya kasih obat batuk sirup juga. Itu bagaimana dok? Apakah ke depannya bisa menyebabkan gagal ginjal? Dan bagaimana solusinya? Ini kan menjadi pertanyaan orang ibu-ibu kan. Jadi nggak peduli namanya etilen glikol kayak, propylen glikol kayak, sorbitol kayak, masa bodoh deh. Pokoknya sekarang permasalahannya kalau anak saya sakit, batuk pilek, bagaimana? Perginya kemana, makan obatnya apa, terus kalau sudah terlanjur makan obat ini, mau bagaimana? Oke, saya akan bantu jawab. Jadi kalau sudah terlanjur minum obat sirup ini dan tidak apa-apa, ya nggak apa-apa. Kalau sudah terlanjur minum obat batuk sirup dan minum penurun panas sirup ini, dok bagaimana dok? Berdoa aja dengan Tuhan, namanya juga sudah terminum ya. Apa yang harus kita antisipasi? Gampang banget, karena adalah metabolisme itu ke hepar dan ke ginjal, banyak minum air putih aja. Kamu nggak mungkin bisa muntahkan, apalagi barang yang sudah kamu makan sebulan yang lalu, setahun yang lalu, nggak apa-apa. Nggak mungkin bisa seperti itu punya. Jadi gampang caranya, banyak minum air aja, karena dia akan didetoksifikasi dari ginjal dan hepar sendiri. Jadi banyak minum air dan jangan dikonsumsi terlebih dahulu, sampai ada informasi lebih lanjut dari BPOM, dari Kemenkes, dan dari Idai. Ya. Nah, dok, kalau misalnya anak kita demam, batuk, pilek, apa ini yang harus dikasih? Saya juga bingung ya. Karena kalau misalnya kita ngomong anak-anak, itu ada yang ngomong pakai tablet aja, pakai ini, enak aja lo ngomong. Mungkin lo belum punya anak kali ya. Ngasih obat ke anak itu nggak gampang. Mungkin ada beberapa anak tuh yang gampang bisa makan. Kalau anak saya yang 9 tahun, 7 tahun tuh bisa. Tapi yang anak saya yang masih 3 tahun, itu nggak bisa pakai tablet. Pakai grus-grus kayak gitu punya nggak bisa. Itu aja kita sangat terbantu banget kalau misalnya ada kayak pemanis buatan untuk pencampur sirup ya.
Dan itu bermasalah banget sih sampai sekarang. Kalau dari IDAI itu menyarankan menggunakan tablet, menggunakan kapsul, dan menggunakan suppositoria. Itu dari pantat ya. Tapi menurut saya ini bukan solusi. Nah, di saat seperti ini punya nih, mungkin ada baiknya kita menjaga kesehatan ya, supaya nggak jadi sakit ya. Dan kalau sakit, itu nggak semuanya sebenarnya harus pakai obat. Jadi kalau misalnya batuk pilek ringan, itu nggak usah pakai vitamin aja. Vitamin juga sirup ya. Vitamin juga dilarang nggak ya? Ini juga vitamin juga ada sorbitol di dalamnya. Ada pemanis buatan juga. Ini jadi nggak main-main. Jadi sebenarnya yang dilarang itu adalah EG dan DEG. Yang ditemukan itu banyak. Tapi kalau kita ngomong penyebab EG dan DEG ini ada empat produk ini, ada propylen glikol, polyetil glikol, sorbitol, dan gliserin atau gliserol. Ini banyak obat yang pakai itu. Vitamin pun juga pakai ini. Dan harus dicek. Dan nggak mungkin BPOM tiba-tiba dalam 1-2 hari itu ngecek semua obat batuk sirup dan semua vitamin sirup yang ada di Indonesia. Itu pasti butuh waktu yang panjang. Makanya disuruh stop dulu semuanya. Dan lucunya lagi setelah dicek pun belum tentu EG dan DEG ini yang nyebabin renal failure. Ya belum tentu. Jadi ya cari aman dulu pokoknya semuanya. Jadi bisa makan buah-buahan, bisa makan sayur-sayuran, perbanyak makan ikan, dan jaga kesehatan. Mungkin itu ya. Tapi kalau batuknya berat banget, bisa menyebabkan sepsis ya, boleh kok ke dokter. Dan kalau misalnya dokter anaknya meresepkan obat sirup bagaimana? Ya minum aja, karena kan itu kan pasti ada sesuai kebutuhan ya. Segala sesuatu tuh ada resiko dan ada manfaat. Ketika manfaatnya lebih besar daripada resikonya, ya kita akan tetap berikan. Contohnya kayak gini ya, ada resiko nih, EG dan DEG pada pada obat batuk ini bisa menyebabkan gagal ginjal. Tapi anak itu sepsis banget, demam, dan kalau nggak dikasih obat meninggal. Coba, dikasih obat bisa kemungkinan gagal ginjal. Nggak dikasih obat, mati. Ya, lebih bagus dikasih obat kan? Karena kan kemungkinan peluangnya juga belum tentu dikasih obat sirup kan langsung gagal ginjal juga kan? Jadi ya, balik-balik lagi konsultasi ke dokter kalian memang perlu atau enggak. Tapi bagi yang nggak perlu-perlu banget, ya nggak usah lah makan obat untuk sementara ini. Ya, paracetamol itu sebenarnya aman ya. Jadi paracetamol itu aman. Jadi semua obat batuk ya, baik paracetamol, baik dextromethorphan, itu obat batuk dan obat penurun panas yang isinya itu aman. Yang nggak aman itu adalah zat pendampingnya, bukan paracetamolnya. Sekali lagi ya, bukan paracetamolnya. Jadi paracetamol ini sih aman-aman aja. Kalau ada orang berobat ke Singapura, ya. Dia berobat ke Singapura, udah gitu anaknya ditanya apakah mengkonsumsi paracetamol yang produksi di Indonesia, disuruh stop karena itu menyebabkan dia gangguan ginjal, konon. Kenapa itu, Dok? Oh, itu nggak bisa saya ngomong seperti itu ya. Itu case per case ya, berbeda ya. Dan itu kan pendapat satu orang ya. Kita nggak bisa simpulkan ya. Ini kan saya bereaksi ini kan karena ini sudah melibatkan banyak organisasi yang memberikan statement ya. Padahal sebenarnya ini masih belum jelas sih. Menurut saya ini masih abu-abu banget, masih nggak jelas, dan masih prematur banget untuk dikatakan. Tapi ya, saya coba sampaikan ke masyarakat supaya masyarakat tuh terang benderang dan melihat dari semua sisinya. Jadi nggak ngelihat dari sisi BPOM aja narik, nggak lihat dari Kemenkes aja narik, nggak heboh. Jadi kalian tuh di rumah juga yang sudah ngasih makan sirup ke anaknya, anak yang lagi sakit tahu nih, wah nggak parno banget, wah katanya itu dilarang, nggak boleh banget kayak gitu punya. Sekali lagi saya bilang, ini belum ada kepastian. Jadi semuanya ini masih cari aman semuanya ya. Jadi berdasarkan pengawasan oleh Badan POM ya, jadi dilakukan uji dan ternyata ditemukan ada cemaran EG dan DEG ya. Dalam pelaksanaan pengujian dugaan cemaran EG dan DEG dari sirup obat ya. Jadi di sini ditemukan bahwa EG dan DEG berasal dari 4 bahan tambahan, yaitu propylen glikol, polyetil glikol, sorbitol, dan gliserin yang bukan merupakan bahan berbahaya. Tuh, yang bukan merupakan bahan berbahaya atau dilarang digunakan dalam pembuatan sirup obat. Jadi ini bukan obat abal-abal. Ya, jadi ini adalah cemaran yang sebenarnya boleh ada di dalam obat sirup itu. Dalam farmakope sendiri, ya, EG dan DEG itu diperbolehkan sebesar 0,5 mg per kilogram berat badan per hari. BPOM telah melakukan sampling terhadap 39 BET ini apa ya? Merek obat kali ya. Dari 26 sirup obat yang diduga mengandung EG dan DEG. Wow, 39 yang dicek, 26 yang mengandung ya. Terakhir update-nya 56 ya. Saya pikir akan lebih banyak, bisa ratusan kalau kayak gitu caranya ya. Diduga pasien gagal akut sebelum dan
berada di rumah sakit itu menggunakan obat ini. Kemarin ada ketua IDA juga mengatakan ada yang gagal ginjal akut juga nggak pakai obat apa-apa. Jadi kan bukan artinya 209 itu semuanya dari sini semua. Jadi belum ada korelasi resmi. Hasil sampling pengujian terhadap 39 batch dari 26 sirup obat pada sampai dengan 19 Oktober 2022 menunjukkan kandungan cemaran EG melebihi ambang batas aman pada 5 produk. Jadi ada 5 produk, semuanya itu mengandung, semuanya atau beberapa produk tersebut itu mengandung EG dan DEG, tapi ada 5 produk yang tinggi banget di luar ambang batas, yaitu Thermorex sirup. Bangke. Ini obat sejuta umat yang banyak banget dipakainya, dan sudah berapa juta orang yang pakai ini. Thermorex sirup, obat demam, produksi PT Konimex, dengan izin edar bla 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 bla. Flurin DMP sirup, ini saya pernah pakai. Waktu aku masih jadi dokter perusahaan 6 tahun, aku pakai. Dan ini banyak banget aku pakai. Ini aku tahu sendiri, ini produksi Yarindo. Bosnya Yarindo ini kenal dengan aku. Ini tsunami banget untuk dia. Flurin DMP sirup, ini kenal aku. Yang bosnya di Palembang aja aku kenal. Unibaby Coke sirup, ini juga terkenal banget dan ada di apotek. Unibaby demam sirup, Unibaby demam drops. Di dalamnya itu ada EG dan DEG itu melebihi ambang batas. Dan ini diminta oleh BPOM ditarik. Jadi sekali lagi ada Thermorex sirup, Flurin DMP, Unibaby, Coke, demam, dan demam drop ya, sirup ya. Itu bagi kalian semua yang punya obat tersebut, stop pakai dulu ya. Jangan dibuang, stop pakai dulu. Karena itu belum tentu sebenarnya yang menyebabkan gagal ginjal akut. Sekali lagi di sini, di BPOM sendiri ditulis ini ya. Belum dapat mendukung kesimpulan bahwa penggunaan sirup obat tersebut memiliki keterkaitan dengan kegagalan ginjal akut karena penggunaan obat. Masih ada beberapa faktor risiko penyebab gagal ginjal akut, seperti infeksi virus, bakteri Leptospira, dan multisystem inflammatory syndrome in children atau MIS-C, atau sindrom peradangan multisistem pasca COVID-19. Jadi efek samping dari COVID-19 ya. Jadi tapi semuanya pengen cari aman, jadi semuanya di stop ya. Dari IDAI sendiri ya. Dari IDAI ini penyebabnya masih belum tahu, kecurigaannya ada di sana, dan sebenarnya kalau dari bahasanya beliau juga kayak apa ya? Ini terlalu cukup prematur, tapi mencari aman karena satu nyawa anak itu sangat berbahaya, jadi lebih bagus stop dulu semuanya sampai diteliti. Permasalahannya telitinya berapa lama? Yang saya tahu teliti yang kayak ginian punya itu butuh waktu lama loh. Paling cepat 6 bulan dan bertahun-tahun. Karena kan kita melihat korelasi dulu antara gagal ginjalnya dengan obatnya. Kita mau tahu efek samping di etil glikol sendiri. Nah, ini ada yang menarik ya. Bagaimana regulasi etilen glikol atau di etil glikol di luar negeri? Kenapa sih nggak heboh di Amerika? Di Amerika jual nggak sih? Jual. Di Inggris jual nggak? Jual. Pakai juga. Jadi ini ada regulasi dari US tentang etilen glikol. Ya. Jadi di US itu etilen glikol tuh diperbolehkan dalam guideline ya untuk salah satunya pengawet obat, pencampur obat, ya pencampur makanan, pengawet makanan itu diperbolehkan. Nah, di sini ada batasannya. Jadi di udara ini etilen glikol ini tidak boleh karena merupakan polutan yang berbahaya ya. Sedangkan untuk di air, EPA merekomendasikan anak-anak tidak terekspos lebih dari 20 mg per liter atau 20 ppm etilen glikol pada minuman air per day atau 6 mg per liter atau 6 ppm per day setiap hari selama 10 hari. Jadi ini sebenarnya diperbolehkan tapi dibatasin. Food Administration, FDA, mengapprove etilen glikol sebagai indirect food addictive, jadi sebagai pengawet makanan indirect ya, yang digunakan pada komponen packaging ya. Jadi sebenarnya diperbolehkan. Dan kalau dilihat dari penggunaan di Inggris dan di Eropa sendiri itu sebenarnya diperbolehkan ya. Jadi ini sebenarnya masih butuh penelitian, cuma heboh banget di Indonesia. Saya nggak ngerti deh hebohnya, ini siapa yang nyebabin heboh, nggak ngerti, tapi kita ikutin saja. So, kesimpulannya adalah, yang pertama, jangan panik, karena belum tentu obat yang kalian makan, obat sirup yang anak kalian makan, itu dapat menyebabkan gagal ginjal akut. Bagi yang sudah makan obat tersebut, banyak minum air putih saja. Bagi yang masih sakit, sakitnya ringan, itu nggak perlu makan obat dulu untuk sementara ini, ya. Untuk sementara tingkatkan imun tubuhnya, banyak minum air, banyak makan buah, ya
sembuhin dari diri sendiri aja. Untuk yang sakit berat, jangan usah parno untuk makan obat, silakan pergi ke dokter, konsultasi ke dokter. Kalau dokter spesialis anaknya tetap menyarankan menggunakan obat sirup tersebut, boleh dipakai sih menurut saya. Karena mereka pasti punya pemikiran yang mana yang lebih penting. Nah, bagi kalian semua anak-anak yang mempunyai gejala, jadi batuk, pilek, demam, itu nggak spesifik banget sih. Demam, tapi kencingnya sedikit banget, kencingnya hampir tidak ada dan sedikit banget, segera bawa ke dokter. Ya, apalagi sekarang ini kan nggak jelas, apalagi zaman komplikasi COVID, apa setelah COVID, ya bukan hanya karena obat batuk sirup. Tapi dok, anak saya itu nggak ada makan obat batuk dok sebelumnya, nggak ada makan obat demam sebelumnya, tapi kencingnya itu sudah sedikit banget. Kalian segera bawa ke dokter, dan bisa jadi gejalanya itu adalah gagal ginjal akut yang misterius. Nah, semoga pemerintah, IDAI, BPOM segera menemukan permasalahan ini, karena ini merupakan tsunami besar banget bagi farmasi menurut saya ya. Ini bukan hanya, ini mengerikan banget. Kalau ini tidak terbukti, wah ini tsunami besar banget di farmasi. Kalau ini terbukti, ini juga tsunami besar banget bagi pemerintahan kita. Jadi kayak dua-duanya itu punya masalah untuk kita semuanya. Mudah-mudahan masalah ini cepat berlalu, dan saya support pemerintah untuk, ini kan ada statement ya, Kemenkes instruksikan semua apotek stop sementara jual obat sirup ya. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes menginstruksikan seluruh apotek yang beroperasi di Indonesia untuk sementara ini tidak menjual obat bebas dalam bentuk sirup kepada masyarakat. Pak Menteri, obat sirup itu bukan hanya dijual di apotek, Pak. Obat batuk sirup, obat sirup itu jual juga di market-market terdekat, Pak. Di Indomaret, Alfamart, dan lain sebagainya. Tapi saya bantuin, Pak. Saya abis ini saya akan keliling, saya akan ngecek, ya, saya akan beli. Jadi bukan ngecek lah, bukan ngeprank ya Pak ya. Jadi jangan ditangkap ya. Kalau Baim ngeprank kepolisian itu bisa ditangkap. Kali ini saya medion diri saya sendiri. Saya pengen ngecek ke Alfamart, ke Indomaret, ke apotek-apotek. Sebenarnya obat ini sudah masih dijual nggak sih? Apakah mereka patuh dengan instruksi Bapak Kemenkes? Kita cek. Dan saya akan tampilkan apa adanya. Mudah-mudahan nggak ketemu sih obat sirupnya. Dan mudah-mudahan masalahnya cepat berlalu. Sampai jumpa lagi.